Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Joshua Siboro dengan NIM 2354251055. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu analisis kegagalan konstruksi turap di Jalan Patriasari Unilag dan strategi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Latar belakang dan masalah. Struktur penahan tebing turap di Jalan Patriasari yang berbatasan dengan kawasan Universitas Lancang Kuning dilaporkan telah mengalami keretakan serius dan kondisi dinding yang miring. Kondisi turap ini memicu keresahan warga dan mengancam keselamatan pengguna jalan karena posisinya yang berbatasan langsung dengan akses publik. Wilayah Rumbai memiliki morfologi perbukitan bergelombang dan jenis tanah lempung dan pasir rawa. Tanah di area ini memiliki sifat yang kembang susut dan yang sangat tinggi, melunak saat jenuh air dan retak di musim kemarau. Faktor penyebab kegagalan turap: tekanan hidrostatis tinggi, drainase atau workholes yang buruk membuat air terjebak di belakang dinding, sehingga memberikan tekanan lateral yang besar mendorong turap. 2. Karakteristik tanah yang labil. Tanah lereng Rumbai sebagian besar memiliki daya dukung yang rendah dan mudah mengembang dan menyusut. Yang ketiga, penyebabnya yaitu karena kesalahan beban desain atau overloading. Desain turap ini mungkin kurang memperhitungkan beban dinamis dari kendaraan dan topografi kampus Unilag. Yang terakhir, faktor teknis atau human error. Pengguna material yang tidak sesuai, fondasi tidak mencapai, tanah keras atau penimbunan kembali atau backfilling yang kurang padat. Alternatif solusi rekayasa lingkungan. Terdapat dua kategori yang dapat sebagai menjadi opsi solusi. Yang pertama, kategori A, yaitu solusi vegetatif dan morfologi atau pendekatan alam. Yang pertama, sistem terasering. Sangat cocok jika kemiringan lahan di area Unilag menuju Jalan Patriasari cukup curah. Dengan memotong lereng menjadi beberapa tingkatan atau udakan, gaya gravitasi yang mendorong tanah ke bawah akan terdistribusi dan berkurang drastis. Yang kedua, bioteknik atau vetiver system, mengombinasikan terasering dengan menanam rumput akar wangi. Akar rumput ini dapat tumbuh menghujan ke dalam tanah hingga 1-5 meter. Berfungsi sebagai paku tanah alami yang mengikat tanah agar tidak longsor. 2. Kategori B atau solusi struktural atau teknik sipil berwawasan lingkungan. Yang pertama, training well gation. Yang pertama, training well gabion atau bronjong. Pengganti turap beton kaku dengan ayaman kawat tebal berisi batu kali, dan keunggulan bronjong adalah bersifat fleksibel mengikut pergeseran tanah tanpa langsung patah dan memiliki poritas tinggi sehingga air tanah otomatis mengalir keluar, tidak menciptakan tekanan hidrostatis. Yang kedua, turap beton dengan sistem drainase modular. Jika menggunakan dinding beton, wajib dibuatkan workholes yang dilapisi dengan geotextile agar air tidak keluar tanpa membawa butiran tanah atau mencegah erosi bawah tanah. Baik, selanjutnya adalah rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Kestabilan fisik lereng, pemantauan pergeseran struktur dan kemunculan retakan baru di sepanjang jalan Patriasari menggunakan alat theodolite atau total station. Yang kedua, sistem drainase, memantau kelancaran debit air non-runoff pada lubang sehingga web-boles atau saluran kaki lereng setiap 2 minggu sekali di musim hujan. Yang ketiga, kondisi vegetasi, memantau pergeseran struktur dan kemunculan retakan baru di sepanjang jalan Patriasari menggunakan alat trouble-light atau total station. Yang berikutnya adalah dampak sosial lalu lintas, mengeluhkan evaluasi tingkat kenyamanan pengguna jalan lewat metode sosiologis seperti wawancara atau kuesioner secara periodik. Kesimpulan dan rekomendasi.
Kegagalan konstruksi turap di Jalan Patriasari atau kawasan Universitas Selancar Kuning yang mengalami kemiringan dan retakan diakibatkan oleh tingginya tekanan hidrologis dan sistem drainase yang buruk, kondisi tanah rumbai yang labil, serta beban dinamis lalu lintas kendaraan. Sebagai solusi pembangunan berkelanjutan, direkomendasikan penerapan pendekatan rekayasa lingkungan melalui kombinasi sistem teras sering untuk mengurangi sudut kemiringan lereng dan penanaman rumput vetiver yang akan mampu mengikat agregat tanah layaknya paku tanah alami, sehingga kedalaman 5 meter. Selanjutnya, demi menjamin kestabilitas jangka panjang dan keselamatan pengguna, pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan atau RPL secara sistematis melalui metode geodesi atau inspektopeksi visual atau pemantauan hidrologi dan pendekatan sosiologis secara pasca konstruksi menjadi sangat krusial guna mencegah susunan longsor. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.